Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Brockstock. Di video kali ini aku pengen ngobrolin tentang perubahan dan juga alasan utama untuk membuat perubahan. Ya, judul perubahan ini karena mungkin teman-teman bisa lihat di awal video ini kayaknya aku bakal nambahin opening doang, kayak bumpernya doang gitu. Meskipun tidak bagus, tapi I think bahwa perubahan itu harus dilakukan atau direalisasikan gitu. Karena banyak dari kita selalu membicarakan perubahan tapi tidak ada buktinya gitu. Dan juga perubahan ini menurut aku punya bias-bias tersendiri gitu teman-teman. Dan bias dari perubahan ini ada dua gitu. Pertama, bias perubahan itu kita merasakannya, dan yang kedua adalah bias kita tidak merasakan perubahan itu sendiri gitu. Nah, bias yang pertama yang dimana perubahan itu kita yang merasakannya, seringkali yang aku dapeti gitu, malahan itu tidak ada perubahan sama sekali gitu ketika ada lonjakan langsung berubah tiba-tiba 180 dari diri kita dan kita sendiri yang merasakan gitu. Karena biasanya yang terlalu melonjak signifikan biasanya cuma momentum, cuma apa ya, cuma per momen doang gitu. Dan karenanya emang perubahan itu biasanya dirasakan dampaknya oleh orang lain dibandingkan oleh diri kita sendiri gitu. Sehingga masuk kita ke bias yang kedua yang mana perubahan itu tidak dirasakan oleh diri kita sendiri gitu. Karena memang kebanyakan perubahan itu dirasakan oleh pihak lain gitu dibandingkan pihak kita sendiri gitu. Jadi efek-efeknya, terus manfaatnya, dan juga mungkin apa ya, sisi positifnya kebanyakan dirasakan oleh orang lain dibandingkan oleh diri kita sendiri gitu. Sehingga di bias yang kedua ini kita jadi malas untuk melakukan perubahan karena tidak dirasakan oleh diri kita gitu. Jadi udah jalan nih, udah 50%, dan saat 50% itu kita merasa kayak oh nggak ada perubahan sama sekali gitu yang terjadi dalam diri kita gitu, sehingga kita udah deh gitu, stop aja sampai sini. Nah, sebaliknya kita balik lagi ke bias yang pertama yang perubahan itu dirasakan oleh kita. Kita ketika ngerasain bahwa ada sesuatu yang berubah nih dari kita gitu, padahal pada faktanya gitu orang lain tidak merasakan dampak itu, ternyata itu bias di diri kita aja karena kita yang mungkin terlalu apa ya, kalau bisa dibilang memberikan stimulus ke diri kita sendiri untuk kayak aku udah berubah kok, aku menjadi better person gitu, menjadi seseorang yang sudah lebih baik dibandingkan ini. Meskipun memang perubahan yang terbaik itu adalah ketika perubahan dibandingkan hari kita kemarin gitu. Jadi hari kita saat ini lebih baik dibandingkan hari kita kemarin gitu. Namun biasnya tuh jadi yang pertama tadi seolah-olah kita udah merasakan perubahan, dan ada bias yang kedua yang dimana kita nggak merasakan perubahan gitu. Nah, sehingga kalau menurut aku gitu ya, perubahan itu bukan tentang finish atau memulai dan finishnya gitu. Tapi ya memang sudah pasti dimulai gitu. Tapi maksudnya tuh bukan area perlombaan yang jelas ada garis startnya dan ada garis finishnya gitu. Tapi perubahan sendiri menurut aku adalah long journey yang emang jalan terus gitu. Ibaratin kita hidup selama seumur hidup itu ya semua dalam kesehariannya penuh dengan perubahan gitu. Kita kan nggak tahu kapan kita bakal meninggal ya teman-teman gitu. Sehingga kita nggak tahu garis finishnya saklek sampai mana, tetapi kita kayak melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan hari kemarin gitu. Jadi nggak ada tuh batasan perubahan kayak umur 25 aku bakal ini. Soalnya sepengalaman aku kalau misalkan kita jadi matok suatu perubahan itu ada durasinya, kayak umur 25 harus misalkan whatever gitu. Yang ada ketika kita enggak, ketika kita sudah mencapai umur tersebut dan alhasil tidak
mendapati perubahan itu kitanya malah kecewa dan tidak melanjutkan perubahan yang sudah bertahun-tahun dilakukan gitu. Padahal mungkin saja 25 plus 1 atau plus 2 atau plus seminggu atau plus sebulan gitu baru gitu dampaknya gitu. Dan makanya pe, apa ya, pembatasan durasi ini malahan yang membuat kita nggak bisa namanya melakukan perubahan lebih baik gitu, karena jadi terlalu terburu-buru dan juga kitanya jadi stres kayak wah ini seminggu lagi kok belum berubah-berubah ini gitu. Kalau menurut aku sih perubahan itu ya seumur hidup gitu teman-teman, jadi tidak ada batas durasi sehingga kita tahu apa ya, menjadi lebih baik lagi. Dan ketika kita recall atau call back gitu ke masa 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya kayak ternyata banyak ya perubahan yang kita lakuin gitu, karena ya kitanya tidak mematok durasi untuk mencapai perubahan tersebut gitu. Jadi ya untuk teman-teman terutama di umuran 20-an awal gitu ya, aku juga umur 20-an awal yang mungkin banyak keresahan tentang terutama perubahan kayak kok hidup gue gini-gini aja gitu. Nah itu juga bias kan, jadi kayak gitu. Kalau teman-teman udah melakukan semaksimal mungkin hal terbaik semaksimal mungkin yang bisa teman-teman lakuin, udah konsisten aja dan nanti juga efeknya bakal dirasakan di bulan-bulan atau di hari-hari berikutnya gitu, nggak bakal tiba-tiba hari sekarang itu. Jadi nggak usah terlalu overthinking, terutama kalau teman-teman ngelihat sosmed kayak orang-orang cepet banget ya berubah gitu. Ya namanya sosmed kan penuh dengan tipuan ya teman-teman, jadi fokus aja dengan perubahan teman-teman dan nggak usah tertrigger sama perubahan-perubahan orang yang menurut teman-teman kayak wah simsalabim banget orang-orang. Jadi tenang aja teman-teman dan stay pada perbuatan-perbuatan terbaik teman-teman secara maksimal dan insya Allah bakal ada hasilnya di kemudian hari. Gitu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video kali ini dan maaf aku udah lama nggak ngupload lagi, dan semoga video ini membantu dan menemani waktu teman-teman dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.